APBN itu kan rebutan setiap daerah. Iya, benar. Tarik menarik gitu. Bagaimana tugas saya membawa uang APBN itu ke Banten. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa BJTV. Bertemu kembali bersama saya Herman Yakub Berani Jujur. Sekarang kami berada di kantor Bapak Haji Edison Sitorus, Legislatif DPRD Kota Cilegon, Ketua Fraksi PAN. Ya. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lusuh amat sih Pak Edi? Apakah lagi memikirkan sesuatu yang lain? Ya, enggak lesu, emang begini ya gayanya. Low profile ya gaya. Oh gitu ya. Memang orangnya memang selalu silent lah ya Pak ya. Iya, slow aja. Pak, Bapak ini sekarang kan masih berjalan di DPRD Kota Cilegon ya Pak ya? Iya, betul. Apa sih Pak yang dibahas sekarang ini Pak, yang sebentar lagi akan lepas daripada jabatan di DPRD? Maksudnya gimana ya? Ya kan mau melepaskan bentar lagi kan? Iya. Iya kan? Nah, apa yang dijalankan sebelum menjalankan ke pelepasan itu sendiri Pak? Yang dijalankan ya meneruskan dulu, menyelesaikan dulu ya tugas saya di DPRD Kota Cilegon sampai nanti apa ya, pelantikan yang baru ya. Iya. Gitu. Sampai nanti ada pelantikan yang baru untuk DPRD Kota Cilegon. Nah, ya sekarang saya menjadi anggota DPRD Kota Cilegon yang baik, yang benar, itu aja yang saya terusin, yang sesuai SOP daripada apa ya, kedewanan gitu. Iya gitu. Kita jalankan aja, ikut apa, paripurna ya paripurna, ikut pembahasan anggaran kita ikut, itu aja, kita menyelesaikan aja tugas di DPRD Kota Cilegon. Artinya masih berjalan lah sementara ini ya Pak ya? Oh iya, masih berjalan sampai nanti pelantikan Dewan baru, atau mungkin saya nggak tahu ya perkembangannya, mungkin apa Dewan RI dulu apa Dewan Kota dulu yang dilantik, nanti kita lihat pengumumannya ya. Sekarang kan masih proses perhitungan ya, baik DPRD Kota Cilegon maupun DPRD Pusat. Gitu. Pak, kesan-kesan apa nih di DPRD Kota Cilegon sendiri Pak? Suka dukanya gitu kan, mungkin melepas ini kan pasti ada rasa suka dan dukanya gitu. Oh ya, kesannya itu ketika saya masih menjadi anggota DPRD Kota, ada pemilu ya, yaitu pemilihan wali kota lama Pak Edi Aryadi ke Pak Heldi. Nah, di situ ya kita lihat adanya pergantian juga ya, pemimpin yang lama, terah yang lama yang 20 tahun sudah berkuasa diganti oleh Pak Heldi. Nah, itu saya pikir saya sudah menyelesaikan tugas saya di Cilegon. Nah, artinya menyelesaikan tugas apa? Tugasnya itu pergantian dulu sementara kekuasaan itu. Dari terah 20 tahun menjadi diganti yang baru ini gitu. Itu aja sebenarnya sih. Nah, itu saya sangat senang dan saya merasa sudah selesai tugas saya di Cilegon. Makanya saya coba daftar menjadi DPRD Pusat gitu. Ya, yang tadi kesan dan apa tadi? Kesannya dan suka dan dukanya. Dukanya ya dukanya kalau yang saya lihat yang saat ini memang nggak ada apa ada nih, belum ada sesuai ekspektasi. Yang dibuat konsep itu Cilegon modern dan bermartabat. Bahwa modern di mana masih ada orang-orang yang belum punya jamban. Dan saya sangat sedih untuk ini ya. Nah, jadi kita kota industri, kota bahasa kota modern, bermartabat, tapi beberapa masyarakat di Cilegon itu belum punya jamban. Ini makanya saya ketika rapat Benggar itu, yang saya usahakan itu apa itu RTH ya, Rutilahu ya. Nah, itu perbaikan rumah-rumah yang tidak layak huni. Sampai sebelumnya itu waktu zaman Pak Ahad hanya 7 juta per rumah. Saya protes dikasih 15 juta saat ini. Dan saya masih protes ke Pak Heldi, saya minta itu 50 juta per rumah. Manusiakanlah manusia. Kenapa? Kalau hanya 15 juta beli semen, itu rumahnya seperti kandang kerbau itu. Ini yang saya protes ke pemerintahan sekarang ini. Ini duka buat saya. Duka karena saya merasakan uang itu banyak. PAD itu hampir 1 triliun PAD-nya itu.
Tapi kenapa pembangunan yang lain dulu? Ya tuntaskan dulu. Iya. Sesuai dengan slogan dari Pak Heldi, modern dan bermartabat. Nah, ini yang bolak-balik saya di rapat Banggar selalu mengusahakan itu. Rutilahu itu perbaikin dulu. RTH itu, yaitu rumah yang tidak layak huni. Ya, ini yang memang saya minta ke Pak Heldi kemarin itu tuntaskan di pemerintahanmu, tapi ternyata nggak tuntas. Dia menganggap bahwa itu lebih baik diambil dari CSR, ya, bukan dari APBD. APBD, ya. Nah, kalau CSR kan sedapatnya, seikhlas-ikhlasnya perusahaan membayar. Tapi Betul. kalau udah kebijakan dari APBD untuk memutuskan itu, nah itu duka buat saya. Itu duka yang memang belum selesai yang keinginan saya menjadi anggota Dewan DPRD Kota Cilegon itu, yaitu membuat modern bermartabat. Kan rumahnya dulu. Ya. Ya, setelah rumahnya benar, tempat tinggalnya benar, baru dia istilahnya sandang papannya, makan, minum, sekolahnya, bajunya. Itu dukanya. Artinya Bapak merasa sekali ya sedih luar biasanya ya di saat ini ya Pak ya, dengan kondisi yang memang belum terselesaikan. Ya itu duka ya, Bapak bilang duka ya, itu duka yang memang dukanya belum terselesaikan. Harusnya nanti kalau ada wali kota atau mungkin wali kota yang akan datang, baru yang datang, itu tolong diperhatikan di Cilegon. Dan saya mungkin nanti ketika menjadi anggota Dewan Pusat, itu akan saya bereskan melalui pusat. Cita-cita saya itu, mana masyarakat Cilegon bahwa rumahnya itu layak huni semua. Semuanya harus punya jamban dengan baik dan benar. Itu cita-cita saya di situ. Mudah-mudahan dari APBN kita bisa bawa ke Cilegon ataupun Banten. Ya ini, ya memang tercipta masyarakat modern itu. Ya, Pak. Kan sekarang lagi masih berjalan dari DPRD-nya. Nah, kita kembali lagi dalam sistem Bapak untuk menjadi duduk di DPR RI. Kabarnya nih, Bapak kan suaranya terbanyak nih, masih dalam kondisi sangat tinggi nih, menang lah, boleh dibilang menang, walaupun belum dinyatakan dari KPU itu sendiri. Pak, apa sih yang Bapak rasakan sekarang ini? Ya tentunya suaranya bagus ya, ya senang, dan bersyukur lah ya. Ya artinya atensi masyarakat itu ada cita-cita yang memang dilimpahkan ke saya. Pasti mereka melihat sosok saya itu mudah-mudahan dengan dewan baru ada perubahan baru di masyarakat. Mungkin itu ya kalau yang saya rasa, kenapa sih saya dipilih kan gitu kan. Nah ya mungkin mereka melihat sosok saya itu mungkin karena backgroundnya pengusaha, yang mereka itu masyarakat itu yang diutamakan itu kan ekonomi ya. Betul. Nah, kesejahteraan. Betul. Nah bagaimana lapangan kerja tercipta. Nah, ketika lapangan kerja tercipta, maka mereka akan hidup sejahtera, layak lah kan itu. Mungkin itu yang mereka pikir ya. Mereka milih saya ya karena backgroundnya sebelumnya sudah anggota dewan, dan memang saya di dewannya juga hierarkinya untuk masyarakat menengah ke bawah yang saya urus. Jadi, yang milih saya ini kalau saya lihat itu ya kalangan masyarakat menengah ke bawah juga, yang memang mereka ya butuh sosok semacam yang bisa merubah perekonomian mereka. Itu yang saya rasakan, ya gembira lah, gembira. Merasa terbebani nggak sih Pak nantinya ketika nanti duduk di DPR RI? Oh ya, kita itu kan harus punya tanggung jawab Pak ya. Nah, memberikan ke kita itu suaranya, artinya saya harus punya tanggung jawab harapan mereka apa. Ya kan, harapannya mereka itu tentunya yaitu tadi harus bisa memberikan kelebihan daripada yang sekarang. Memberikan memberikan secara kesejahteraan. Dari yang sebelumnya nggak dapat kerjaan menjadi dapat pekerjaan, yang sebelumnya nggak layak ya harus jadi layak lagi gitu. Tapi secara pendidikan ya, akses pendidikan itu memang kita harus permudah. Itu beban buat saya, karena ya dulu Dewan DPRD Kota Cilegon juga beban. Ini bebannya makin banyak, lebih besar gitu ya, lebih besar. dua kota satu kabupaten. Itu ya saya juga ya insya Allah saya diberikan kesehatan bisa ya sesuai mewujudkan harapan mereka ya. Nah, harapan daripada masyarakat yang memilih saya. Pak, selain kan kalau Bapak kan dapilnya itu ada Cilegon, ada kabupaten kan gitu ya, ada kota ya Pak ya.
Pak, kalau untuk bicara Cilegon, oke lah kita bisa lihat kan gitu ya, masih banyak yang memang dikembangkan. Dengan dua wilayah itu sendiri seperti apa Pak? Tiga ya, Kota Serang, Kabupaten Serang, dengan Kota Cilegon. Nah memang kalau saya lihat sih agak tidak jauh berbeda ya, antara Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon. Kota Cilegon juga. Karena kalau Kabupaten Serang itu sama ada industrinya. Kabupaten Serang itu, di mana di sekitar Bojonegara itu kan banyak industri juga di situ. Benar. Kalau kita pergi ke daerah Cikande, Keragilan banyak industri juga. Nah, Cilegon juga sama. Artinya bagaimana cara mendatangkan investasi lagi gitu. Nah, karena itu daerah pesisir. Kalau Kota Serang itu kan kota jasa lah kan gitu kan. Dia kan nggak mungkin ada pabrik di situ. Nah, itu mungkin yang dikembangkan itu UMKM ya. Nah, itu di kota Serangnya kan gitu. Nah, ini memang yang saya lihat bagaimana mempermudah orang investasi. Membuat semacam pabrik padat karya. Bukan padat modal. Nah, tapi bagaimana meramuhnya investasi ini masuk dengan tidak terbebani banyak pajak, sehingga banyak orang investor datang. Nah, masalahnya sekarang itu kan di Serang itu dan Cilegon sekitarnya UMK ya, upah minimum kota yang sangat tinggi, sehingga beberapa pabrik sudah mulai pindah nih dari Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, pindah ke Jawa Tengah. Ya, ini memang ya tugas kita bagaimana supaya investor ini kembali lagi ke Kabupaten Serang, Kota Cilegon untuk yang padat karya, yang mempunyai karyawan ribuan itu kan gitu kan. Betul. Ini mungkin yang memang harus kita sederhanakan dengan nanti Pak Gubernur, bagaimana aturan mainnya sehingga investor itu gampang sini dibuka. Itu harapannya. Berarti yang selama ini kondisi daripada di wilayah kabupaten itu menjadi investor itu keluar karena dasarnya terlalu tingginya UMK gitu. Satu ya, mereka kan keluar dihitung-hitung karena kalau dia punya karyawan 10.000. Perbedaan UMK Jawa Tengah dengan UMK Cilegon, kita buat perbedaannya 500.000 aja. 500.000 kali 10.000 sebulan berapa loh? Betul. 5 miliar kan? Nah itu tuh, nah itu memang ya kita juga ya bingung juga ya, karena ini masalahnya masyarakat juga pingin dibayar mahal. Karena sesuai kebutuhan hidup sekarang mahal semua. Betul ya. Nah, selain daripada itu ke mana ke Jawa Tengah, ada juga sekarang perpindahan workshop ke daerah Rangkas. Rangkas sendiri sudah berpindah. Teman-teman saya Korea itu buka workshop di Rangkas. Di Rangkas, tahu ya Rangkas? Karena akses mereka buka workshop di sana, mereka pabrikasi, nanti bisa dibawa ke daerah Cilegon. Karena bayar welder nggak mahal, bayar manpower nggak mahal, karena UMK-nya itu masih di bawah Cilegon ya, beda 400 atau 500. UMK Rangkas dengan UMK Cilegon jauh beda. Masih jauh beda. Nah, mereka pindah ke sana. Mereka buka workshop di sana. Nah, ini yang kita harus mencarikan solusi di kota-kota yang UMK-nya mahal. Bagaimana solusinya kan gitu kan? Artinya harus memberikan keringanan kepada perusahaan itu. Kalau UMK tetap ada, mungkin pajaknya harus dikurangin. Pajak yang dibebankan ke perusahaan itu. Nah, ini kan harus ada regulasinya, aturan main yang jelas. Nah itu, ini problem ya. Yang saya lihat ini ya nggak akan tuntas pengangguran itu ketika tidak adanya antara UMK dengan investor. Karena UMK itu sendiri kan nggak mungkin turun kan Pak ya? Nggak boleh turun itu. Kalau bisa naik terus. Nah, artinya insentif yang diberikan ke pengusaha. Nah, itu. Wah, jadi luar biasa PR-nya untuk kota-kota Cilegon khususnya ya. Investor itu akan bisa bertahannya seperti apa gitu ya Pak ya? Iya, itu makanya itu. Sudah punya gambaran Pak? Apa itu? Untuk bagaimana investor itu yang lama bisa bertahan, yang datang akan lebih bertahan lagi gitu. Ada gambaran untuk mempertahankan itu sendiri? Iya, gambarannya ya yang pertama sih mereka jangan sampai engkang ya. Tapi kenyataan sudah engkang ya. Kenyataannya di Kabupaten Serang itu kayak perusahaan Nike, Adidas itu pindah ke Jawa Tengah sekarang. Mereka buka, tapi nggak langsung berhenti, tapi sudah bergeser ke sana. Nah, yang saya dengar seperti itu.
Nah, ya memang ada solusi yang akan kita buat, yaitu menciptakan kawasan ekonomi yang UMK-nya itu nggak berlaku, yang berlaku itu UMR. Ya, jadi di suatu kawasan, contoh ini kawasan Kiai Krakatau Estate Cilegon ya. Nah, kita buat kawasan baru lagi gitu, sebesar 600 hektar. Konsepnya itu kalau bisa ya UMK-nya itu jangan terlalu tinggi gitu, tapi khusus di situ gitu. Nah, sekarang pilih mana? Menganggur daripada UMR, pilih mana? Pilih UMK. UMR. UMR ya, regional. Iya, regional. Ya, ke UMK kan kota. Nah, pilih mana? Pilih UMR-nya ya. UMR daripada menganggur. Kan gitu, benar. Tapi itu memang nggak bisa disamakan dengan Pusku, dengan Asahimas, nggak bisa, karena itu kan memang ya itu kan padat modal ya. Nah, ketika padat karya, padat tenaga kerja, itu harus dibedakan UMK-nya. Itu karena hajat hidup orang banyak kan ya. Nah, ini harus kita beda-bedakan. Kayak Chandra Asri itu kan memang padat modal. Modalnya triliunan, tapi yang kerja paling 3.000 2.000. Itu kan padat modal namanya, bukan padat karya. Tapi kalau kayak di sana itu yang pabrik sepatu, itu padat karya, banyak orang yang kerja, investasinya sedikit. Itu artinya padat modal dan padat karya itu. Jadi inilah jadi PR seorang Bapak Edison ya, ketika nanti duduk di DPR RI gitu ya. Ya, itu PR ya, kita akan menjadi dewan, itu menjadi dewan yang baik aja. Benar. Karena kebijakan itu sebenarnya bukan kita. Kebijakan itu ada di eksekutif, bukan di legislatif. Kita hanya budgeting, controlling, dan membuat undang-undang. Itu doang kita. Itu adanya di bupati, adanya di wali kota ataupun gubernur. Itu kebijakannya. Cuman bagaimana kita membuat regulasi aja sebenarnya. Gitu. Mendorongnya itu ya, betul, Pak, ya? Gitu tuh. Supaya itu bisa terlaksananya. Kan? Ya, itu visi misi seorang eksekutif ya. Gitu. Tidak harus diam saja ya, Pak ya. Ya, nanti masyarakat sudah mau dia dikumpulkan, udah diberikan aspirasinya, tapi kan di situ aja tidak berjalan kan gitu. Setidaknya kan itu menjadi suatu wacana ke depan yang menurut Pak Edison juga akan dilaksanakan. Ya, PR yang harus dikerjakan. PR kan gitu ya. 5 tahun harus bisa selesaikan itu, Pak? Gua bisa. Jadi ada tambahan dong nanti jadi wakil lagi ya di DPR. Ya, itu ya situasi juga saat itu nanti ya. Biar situasi ya, kita kan nggak tahu 5 tahun ke depan itu seperti apa ya. Yang penting kita do the best now gitu. Lakukan yang terbaik saat ini, itu kerjakan yang bisa kamu kerjakan saat ini. Itu kalau saya sih seperti itu selalu. Better of job lah, Pak. Iya. Lakukan dengan baik saat ini. Jangan sia-siakan waktu yang ada, karena waktu itu nggak bisa dibeli ya. Betul. Yang bisa dibeli itu baju. Dan tidak akan bisa terulang lagi. Gitu. Oke, Pak Edison, sebenarnya kita masih banyak ya, Pak ya, yang kita bahas, tapi karena waktu kita memang terbatas, dan juga semoga apa yang kita sampaikan ini mereka kasih banyak atas waktunya. Semoga Bapak menjadi perwakilan untuk wilayah Indonesia di bagian untuk khususnya Provinsi Banten dan bagian yang wilayah yang Bapak dapilkan berjalan dengan baik dan lancar, dan juga masyarakatnya akan menjadi sejahtera. Amin. Ini harapan saya juga. Ya, ke depan ini ya bagaimana kita bersinergi ya. Kira-kira apa yang dari pusat sana bawa ke Banten sini. Jadi APBN-nya itu kita geser ke Banten kalau bisa kan gitu kan. Sebanyak-banyaknya kan. Sebanyak-banyak kita bawa ke Banten, itu niatan saya. Bagaimana yang harus kita lakukan, lobby-lobby ke pusat itu, bawa itu uang APBN itu ke Banten. Agar Banten sejahtera ya, Pak ya. Itu tugas saya. Itu tugas saya. Nah, itu karena APBN itu kan rebutan setiap daerah. Tarik menarik gitu kan. Bagaimana tugas saya membawa uang APBN itu ke Banten. Terima kasih banyak ya, Pak. Pak pemirsa BJTV, semoga apa yang kita bicarakan, semoga apa yang kita bincangkan ini menjadi suatu kesejahteraan khususnya masyarakat Provinsi Banten, wilayah yang sudah menjadi pilihan daripada Bapak Edison Sitorus. Demikianlah pemirsa BJTV, bertemu kembali dengan episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih.